Jangan sombong, bahkan bangga kalau kita menjadi orang kaya, karena ternyata orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun lamanya dibandingkan orang yang kaya. Tetapi jangan juga kita punya prinsip hidup di dunia ini miskin, karena Rasulullah juga mengatakan kemiskinan bisa membawa kita menjadi kekufuran. Jadi gimana dong? Oleh karenanya saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, Rasulullah SAW pernah bersabda, yadkhulul fuqara'il mu'minin al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin khamsi mi'ati amin. Orang miskin yang beriman, kata Kanjeng Nabi, itu lebih dulu masuk surga dengan jarak 500 tahun dibandingkan orang yang kaya. Kenapa disebut 500 tahun? Karena ini berdasarkan surat Al-Hajj ayat 47. Allah berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya perbandingan satu hari di dalam ilmu Allah itu sama dengan 1000 tahun. Oleh karena kalau setengah hari itu kemudian 500 tahun. Pertanyaannya adalah, kenapa orang miskin itu masuk surga lebih dulu dari orang kaya, bahkan masuk surga bandingannya itu 500 tahun lebih dulu? Ini bukan persoalan miskin dan kaya, ini persoalan hisab. Karena orang itu sebelum dia diputuskan masuk surga atau neraka, itu akan ditanya 4 hal. Salah satunya adalah an malihi. Dia akan ditanya tentang hartanya, dan pertanyaannya ini kalau yang lain-lain cuma ditanya untuk apa, kalau harta ini Rasulullah mengatakan dari mana kita mendapatkan harta itu dan kemudian kita gunakan untuk apa. Jadi proses semakin orang kaya, proses kemudian mempertanggungjawabkan dari mana kekayaan yang didapatkan itu, apakah halal atau haram. Dan setelah terverifikasi bahwa hartanya didapatkan dengan cara yang sah, dengan cara yang halal, belum berhenti. Allah bertanya lagi, setelah Anda dititipi harta yang halal itu, digunakan untuk apa? Apakah hartanya digunakan untuk maksiat? Apakah hartanya digunakan untuk bekal ibadah? Apakah hartanya digunakan untuk membantu sesama dan sebagainya? Maka itu akan menentukan. Maka orang miskin, asumsinya, logikanya tidak banyak yang kemudian dia mempertanggungjawabkan karena memang hartanya mereka kemudian tidak banyak. Tetapi yang menarik, sahabat-sahabatku, apakah semua orang miskin kemudian bisa masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang-orang kaya? Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud fuqara'il mu'minin, orang-orang fakir yang beriman itu adalah orang yang sudah bekerja, pekerjaannya maksimal, tetapi hasilnya tidak mencukupi kehidupan mereka sehari-hari, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dia kemudian tidak mengambil jalan pintas untuk mencukupi kehidupannya dengan melakukan dosa-dosa besar, dengan melakukan hal-hal yang tidak Allah ridho. Maka di situ ada syarat, yaitu tidak sekedar orang fakir, orang miskin, tetapi dia beriman dan kemudian dia ridho atas kefakirannya dan kemudian tidak mengambil jalan pintas mencari harta dengan cara-cara yang Allah tidak ridho. Maka orang-orang seperti inilah yang berdasarkan hadis Nabi tadi, riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah, masuk duluan surga dibandingkan orang kaya, bahkan jaraknya 500 tahun. Pertanyaan selanjutnya mungkin tergelitik di dalam pikiran kita. Padahal Rasulullah, Pak Ustadz, bertanya tentang, Rasulullah mengatakan, tadal fakru ayyakuna kufron. Hati-hati, sesungguhnya kefakiran, kemiskinan itu akan condong membawa seseorang menjadi kufur. Di satu sisi, kalau miskin kita masuk surga lebih dulu 500 tahun, tapi di sisi yang lain Rasulullah mewanti-wanti bahwa kemudian kemiskinan itu membawa seseorang jatuh nanti condong kepada kemudian kekufuran. Maknanya apa? Maknanya
Islam, Rasulullah sejujurnya tidak menghendaki kita menjadi orang-orang yang fakir. Tetapi ketika kita sudah berikhtiar, toh kemudian penghasilan kita tidak mencukupi, jangan berkecil hati. Karena apa? Karena di dalam konteks itu ada hal positifnya. Nanti selama kita fakir, sudah ikhtiar semaksimal mungkin, tidak melanggar aturan-aturan Allah, pertanggungjawaban atas harta yang Allah titipkan begitu sederhana, maka hisabnya mudah, hisabnya cepat, masuk surganya duluan. Tetapi Rasulullah juga sesungguhnya menganjurkan, Rasulullah itu lebih senang umatnya yang kuat. Di dalam konteks rezeki berarti apa? Umatnya yang hartanya kemudian mencukupi kehidupannya, syukur-syukur kemudian hartanya bisa digunakan untuk membantu sesamanya. Yang kedua yang menarik, yang namanya kefakiran di dalam konteks bahwa sesungguhnya kefakiran mendorong seseorang jatuh kepada kemiskinan itu ada dua kefakiran. Yang namanya pertama fakir yang bersifat materi, orang yang miskin, kan banyak godaan akhirnya. Kemudian diiming-imingi dengan Indomie, diiming-imingi dengan harta, kemudian orang tergoda sehingga dia kufur, dia kemudian meninggalkan agama dan masuk agama yang lain. Tetapi yang lebih hakikat sesungguhnya ada kefakiran rohani. Seseorang yang fakir iman, fakir akhlak, itu lebih berbahaya dibandingkan kefakiran secara materi. Bahkan Rasulullah mengatakan, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah yang disebut kaya itu sejatinya bukan kaya harta, walakinnal ghina ghinan nas. Tetapi sesungguhnya orang yang sejatinya kaya adalah orang yang kaya jiwanya, orang yang qanaah, orang yang merasa cukup atas apapun yang Allah titipkan, rezeki yang Allah berikan. Maka pelajarannya adalah bagi yang Allah berikan takdir, setelah dia berusaha, toh rezeki yang Allah titipkan tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya, tidak usah berkecil hati, asal kita tetap beriman, tetap ridho, tetap qanaah, nanti kita bisa masuk surga bahkan lebih cepat 500 tahun dari orang-orang yang kaya. Tetapi pelajaran yang kedua, sesungguhnya kita diajak oleh Rasulullah. Rasulullah senang melihat umatnya kuat, kuat secara ekonomi, kuat secara badan, kuat secara keilmuan, sehingga orang yang kuat itu bisa menjaga istiqomah keimanannya dan kemudian tidak mudah tergoyahkan oleh godaan-godaan duniawi sehingga dia terjerumus kepada kekufuran. Tapi yang paling utama, jangan kita kontraskan ini sahabat-sahabatku, dua hadis ini, tapi hadis ini bicara tentang perspektif yang berbeda. Tetapi yang terakhir, pelajaran ketiga, sesungguhnya kalau bicara tentang kekayaan, kekayaan yang sejati adalah ghinan nas. Ketika seseorang punya jiwa yang kaya, punya kesabaran yang luar biasa, punya kekayaan iman, punya kekayaan ketakwaan, itulah sejatinya akan menjadi bekal kita untuk mendapatkan tiket surga. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.